Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Salam Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan pada bulan Ramadan. Waktunya itu sehabis Isya sampai sebelum imsak. Jadi masih kita ada waktu sangat panjang untuk mengerjakan sholat tarawih, sehingga tarawih itu tidak harus habis buka terus nunggu adzan Isya terus langsung tarawih, gitu enggak. Misalnya pas kebetulan ada yang kerja dan shiftnya itu malam gitu kan, jam 11 malam baru pulang, nggak apa-apa sih tarawih setelah dini hari gitu kan, boleh. Nah, beberapa orang memang ada yang melakukan sholat tarawih bisa full 1 bulan, jadi merasa bahwa eman-eman kalau aku nggak tarawih mumpung Ramadan, aku akan tarawih terus gitu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Tapi kalau bagi pedagang kaki lima yang malam harinya itu berjualan, selesai baru jam 1, jam 2 boleh kok tarawih. Dan tarawih ditakjil juga nggak apa-apa. Misalnya ada sholat Isya itu misalnya berapa rakaat dulu, nanti terus ditambah sampai full 23 rakaat dengan witir, atau mungkin 8 dan 3 witir, 8 rakaat dan 3 atau 11 rakaat, itu boleh, itu pilihan. Yang penting gelem tarawih itu jadi luar biasa daripada nggak tarawihan gitu. Cuman saat ini kita menjumpai orang tarawih itu mengabaikan tumakninah. Dari sholat itu sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. Nggak ada tumakninahnya. Padahal tumakninah itu kan termasuk rukunnya sholat. Jadi sampai nggak ada jedanya. Sampai kalau orang yang sudah tua itu, kalau orang Jawa, aduh terawihku sampai kerungkep aku kan gitu. Karena imamnya itu tidak ada jedanya, tidak ada tumakninahnya. Padahal semua orang tahu bahwa tarawih sholat itu harus ada tumakninahnya. Nah, sahabat Putri Cempa, sebetulnya tarawih dan tidak tarawih itu tidak usah diperdebatkan sih, karena ini kan sunnah ya, sunnah meskipun sunnah muakkad. Tapi Rasulullah sendiri kan tidak pernah melakukan sholat tarawih selama full 1 bulan Ramadan, dan juga tidak melakukan sholat tarawih full dalam semalam di masjid. Jadi kadang-kadang di dalamnya beliau, dan juga tidak harus semuanya di masjid atau musola. Ada beberapa kriteria sih sebetulnya yang bisa kita analisa secara nalar. Tarawih yang ditampa Gusti Allah itu tarawih yang kepiye sih? Apakah sholatku tarawih yang jengkulit, jengkeng gitu diterima atau enggak, kan begitu. Soal itu sih hak prerogatifnya Gusti Allah gitu. Jadi yang penting kita itu ibadah, niat yang baik, diterima dan tidak itu bukan urusan manusia. Yang penting ibadah, niatnya ibadah itu kan mengabdi, ngawulo. Jadi kita ini ngawulo karo Gusti. Kalau Ramadan ada sunnah sholat tarawih, ya ngawulone dengan sholat tarawih, menunjukkan bahwa kita meskipun seharian lapar, berbuka ngantuk rasa-rasa, tapi daripada nanti nggak tarawih, aku tarawih ring masjid, ring musola, supaya sehat awakku, tarawih bareng-bareng. Nah, tetapi tentu kita ingin ibadah kita diterima Allah, sholat tarawih kita diterima Allah. Jadi syaratnya memang nomor 1 itu ikhlas dalam pengabdian. Kita benar-benar ikhlas mengabdi kepada Gusti Allah. Sholat tarawihku ini lillahi ta'ala, bukan karena wedi dirasani wong, nek aku ra tarawih dinuti tonggoku aku isin, nek aku ra tarawih dirasani koncoku aku isin, nek aku nggak tarawih diseneni bapak ibuku aku wedi, didukani aku wedi, enggak gitu. Tapi memang tarawih kita itu betul-betul lillahi ta'ala, seperti niate usolli sunnatat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala, kan begitu. Jadi benar-benar memang lillahi ta'ala. Nah, ketika kita sudah tarawih dengan lillahi ta'ala, kita juga harus menjalankan sholat tarawih ini sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jangan kemudian yang penting aku tarawih timbang ora tarawih, itu bukan begitu. Kalau kita sudah niat memang mengabdi, ya sholat tarawihnya sing hati-hati. Kalau kita bisa memilih untuk mencari jamaah sholat tarawih yang
pelan, tetapi juga tumak ninahnya oke, kita bisa enjoy menjalani, pilih nggak apa-apa. Toh sekarang musola masjid semua ada kegiatan jamaah sholat tarawih, kita boleh kok memilih imam yang Al-Qur'annya lebih fasih, yang sholatnya lebih tenang, tidak gerusa-gerusu, itu boleh. Jangan justru malah kita wes terawih ayo milih imam sing cuwepet seperempat jam bar, bukan begitu kan. Jadi milih tarawih justru yang aku kepengen sholat tarawih yang benar-benar dijiwai sholat tarawihnya. Bahkan di Masjid Menara kami pernah mengikuti beberapa kali, itu satu harinya kan 1 juz. Kalau itu tidak diniati betul, memang cuapek luar biasa, kita berdiri selama 20 rakaat dan 3 witir, itu memang yang dibaca memang Al-Quran 1 juz, sehingga 30 hari itu khatam 30 juz kan kalau di Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Dan kalau kita lihat on airnya di live di Madinah, di Mekah juga begitu, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram juga seperti itu. Cuman kita ingin sholat tarawih kita memang benar-benar diterima Allah. Di samping memang kita ikhlas mengabdi menjalankan sholat tarawih, juga penuhi etika-etika ketika kita berada di jamaah sholat tarawih. Sholat tarawihnya tidak kemudian iseng-iseng godain temen begitu kan. Kadang-kadang sholat tarawih pada saat sujud terus bokongnya kancane dikei bantal, terus kemudian ditik-itik kan begitu. Ini iseng-iseng seperti itu oke lah kalau anak-anak dimaklumi, tapi kalau orang tua jangan, karena kita tahu bahwa sejatinya sholat itu media kita bermunajat, berkomunikasi kepada Gusti Allah. Jadi tidak sekedar gerakan-gerakannya, tetapi ada nilai-nilai ukhrawi, ada nilai-nilai nurani yang kita kedepankan, sehingga kita merasa ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, ya Allah alhamdulillah aku bisa sholat tarawih. Ketika kita melakukan sujud, kita benar-benar ya Allah maha suci engkau memberikan umurku panjang bisa sholat tarawih, kita rasakan betul, sehingga kita benar-benar ada rasa puas, bersyukur bisa menjalani ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan. Dan salah satu tanda bahwa sholat tarawih kita diterima Allah adalah bahwa ketika kita menjalankan sholat tarawih itu benar-benar memang khusyuk, bukan sekedar kepengen dipuji orang atau kepengen dilihat orang, aku pengen sholat tarawih ben tanggo-tanggoku ki ngerti nek aku sregep tarawih, begitu bukan. Tapi memang oke lah kalau kita berjualan, kita jualan dulu, nanti pada saat setelah jam 9 atau jam 10 malam jualannya sudah tutup, setelah itu kita meluangkan waktu ambil wudhu, kemudian sholat tarawih sendiri nggak apa-apa. Karena sejatinya kalau memang kita bisa mengistiqomahkan sholat tarawih yang dilakukan sendirian itu lebih bagus, karena kita benar-benar bisa menjiwai sholat sunnah muakkad tetapi dilakukan secara khusyuk dan tumak ninah, itu lebih luar biasa. Nah, ada beberapa orang yang mengedepankan sholat tarawih itu justru jamaah dengan anggota keluarga. Setelah itu sholat tarawih kemudian diisi dengan kultum atau diskusi hangat antar anggota keluarga, bagaimana puasa hari ini, apa yang dilakukan, tadarusannya sudah berapa juz dan sebagainya, dilakukan oleh anggota keluarga. Ini juga luar biasa. Jadi sholat tarawih bapaknya menjadi imam, besoknya dengan kakak laki-lakinya, besoknya dengan adik laki-lakinya yang sudah balik, besoknya lagi ipar-iparnya yang jadi imam. Luar biasa indahnya suasana sholat tarawih ketika benar-benar tahu bahwa sholat ini adalah dilakukan hanya di bulan Ramadan. Mari kita niatkan untuk benar-benar mengabdi atau beribadah kepada Gusti Allah. Dan sholat tarawih kita kalau ingin diterima oleh Allah, mari kita juga menjaga sikap kita pada saat sholat tarawih. Pakaian yang kita gunakan tetap pakaian yang baik, bersih, suci. Mukena atau rukuh yang kita gunakan juga rukuh yang baik, bersih dan suci.
dan adab-adab kita ketika sholat tarawih itu kita benar-benar fokus menghadap kepada Allah, tidak usah noleh kanan kiri, tidak kemudian begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah jagong se, nanti nek imamnya sudah berfatihah atau baru berdiri, begitu tidak. Tapi kita benar-benar ini sholat, saya menghadap Gusti Allah. Kalau menghadap manusia saja saya noto sopan santune, masuk karo Gusti Allah sopan santune nggak ditoto gitu loh, apalagi di bulan Ramadan. Jadi mari kita biasakan ketika kita menghadap Gusti Allah itu sopan santunnya kita toto, adab-adabnya kita benar-benar kita perhatikan, sehingga kita tahu bahwa yakin sholat tarawih kita itu diterima Allah. Ya Allah Gusti, sholat tarawihku mana yang memang belum sempurna, belum baik, setiap hari disempurnakan, diperbaiki. Nah, sahabat Putri Cempa, apakah ketika ada orang yang tidak sholat tarawih itu puasanya diterima? Nah, ini juga urusannya Gusti Allah sebetulnya, tetapi harus dibedakan antara definisi puasa dengan definisi sholat tarawih. Misalnya kita puasa tetapi tidak sholat tarawih, ya nggak apa-apa, yang penting kan sholat wajibnya, sholat fardunya dilakukan. Dan jangan kemudian sholat tarawih seakan menjadi sebuah kewajiban. Misalnya kita punya orang tua di rumah sakit, tidak ada yang menungguin, padahal sudah sakit parah, kita mementingkan aku nak tarawih ya gelo, pokoknya menyesal aku karena apa tuh kesempatanku di bulan Ramadan ini harus 1 tahun lagi, sehingga orang tuanya sakit sampai mohon maaf merintih-rintih, itu dibiarkan, dia mementingkan sholat tarawihnya. Kalau menurut saya itu tidak tepat, justru lebih mulia menjaga orang tua sambil ingat, ya Allah saya tidak bisa sholat tarawih karena saya berbakti kepada orang tua saya. Allah Maha tahu kok apa yang tersembunyi dalam diri manusia, itu Allah Maha tahu. Untuk itu mari kita jalankan sholat tarawih kita, dan kita yakin bahwa tarawih kita jalankan dengan ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, semoga semuanya bahagia dan selalu bisa menjalankan tarawih dengan khusyuk dan tumak ninah. Salam Putri Cempa, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.